Kalau keinginan saya itu begini, mengajar atau pengajar yang petani, pengajar yang pengusaha. Jadi Apapun profesi profesinya. pengajarnya menjadi utama, sedangkan profesi sosialnya kata dia itu kalau Pendukung bisa ya? menjadi pendukung. Oke. Bahkan kalau saya kan tahfidzul Quran ya, Kiai menginginkan bahwa hafidul Quran yang pilot, hafidul Quran yang presiden. Jadi presiden juga bukan jadi unsur utama, justru hafidul Qurannya. Jadi hafidul Quran yang menteri, hafidul Quran yang apalah. Oke, ya, ngomong-ngomong nih, mungkin boleh dikasih bocoran ke netizen. Ya. Sekarang Kang Alif nih hafidul Quran yang apa? Saya hafidul Quran yang Dosen. mengajar. Dosen ya? Ya, saya Oke. mengajar di salah satu kampus Institut Agama Islam Negeri Madura. Oke. Ya, Madura. Oke, pemirsa santri kota dimanapun Anda berada, Kang Alif ini adalah seorang hafidul Quran, hamalatul Quran, orang yang hafal Quran, dan insya Allah sampai hari ini beliau masih kuat menjaga tradisi Apalah. hafalannya, tetapi juga beliau seorang hafid yang sekaligus menjadi seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Apa di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Nah pemirsa santri kota dimanapun Anda berada, kali ini saya kedatangan salah seorang santri yang sangat luar biasa. Tentu wajahnya sangat tampan ya, dan rupawan. Mudah-mudahan beliau masih jomblo. Nanti kita tanya lebih lanjut tentang sahabat santri yang satu ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan dulu siapa namanya? Nama saya Alif Indra Hidayatullah. Alif Indra Hidayatullah. Ya. Boleh di Alif, panggil Alif. panggil Alif ya? Ya. Alif. Kang Alif atau Lora Alif? Kalau Madura Lora ya. Lora ya. Kalau di Jawa itu Gus, Gus. ya. Gus. Kalau di Lombok Lalu ya panggilannya ya. Jadi setiap daerah di Nusantara ini memiliki ciri khas atau beragam panggilan terhadap seorang santri. Apapun panggilannya, apapun sebutannya, yang pasti seorang santri harus memenuhi kriteria, harus pernah nginep di pesantren walaupun semalam. Tapi bukan santri kilat. Ya, oke Kang Alif. Boleh disampaikan dulu Kang Alif mondoknya di mana? Saya alhamdulillah nyantri di pondok pesantren Al-Amin Perenduan. Al-Amin Perenduan. Nah, oke. Perlu disampaikan buat teman-teman, kira-kira tipologi pesantren Al-Amin itu salaf, modern, atau bainahuma? Apa itu? Ciri khasnya adalah pesantren mungkin bisa dibilang modern. Modern ya? Ya. Makanya Kang Alif keren. Nanti apa yang membedakan antara pesantren modern dengan pesantren tidak modern? Gedungnya ke atau programnya ke atau seperti apa? Sebenarnya hanya sebutan saja. Sebutan saja ya. Artinya Kang Alif walaupun tinggal di pesantren modern juga punya sarung ya? Sama juga Pakai sarung juga. Iya, pakai sarung. Oke. Artinya pesantren modern dan tidak modern tidak bisa dilihat dari cara pakaiannya, Iya. tetapi mungkin program-programnya ya atau seperti apa? Iya, ada juga hanya masyarakat yang menyebutnya karena mungkin tradisi kita tidak selalu pakai sarung. Jadi Iya, santri iya, itu ada kalanya dan waktunya pakai sarung, ada kala dan waktunya pakai celana, ada
ada kala waktunya pakai training, pakai apa? Cara olahraga. Olahraga ya. Oke. Ah, itu yang membedakan ya. Ya, Antara modern tidak. Berarti Iya. hanya sekedar simbolik aja. simbolik saja ya. Kalau dari sisi materinya ada perbedaan nggak? Materi keagamannya terutama ya. Tidak ada sama. Sama aja ya. Artinya santri juga dibekali ilmu-ilmu dasar keagamaan, Keagamaan. tapi juga diajari ilmu umum ya. Ilmu umum, ya. Seperti penguasaan bahasa Arab dan Inggris Oke. atau Pelajaran-pelajaran umum. nah seperti kimia, biologi Ya, dan sebagainya. ya. Oke. Artinya dikotomi pesantren modern, pesantren salaf itu sama aja ya sebenarnya. Sama saja. Tidak ada sekat-sekat ya. Tidak ada. Ah. Hanya ciri-ciri dan karakternya yang sedikit berbeda. Oke. Kalau oke. salaf ada yang identikan dengan pakai sarung. Tapi bukan berarti nggak punya celana gitu. Sama ya. Insya Allah. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tipologi atau karakter dari sebuah pesantren tidak bisa dilihat dari simbolnya saja, Ya. tetapi memang ada beberapa sedikit perbedaan. Mungkin dominasi ilmu agamanya lebih banyak daripada umumnya, atau Oke. sama-sama setara ya dua. Setara, ya. Oke. Keseimbangan Oke. antara ilmu agama dan Selama di Pondok Pesantren Al-Amin, ya, apa saja aktivitas Kang Ali? aktivitasnya alhamdulillah 24 jam tidak henti, dari bangun tahajud, terus kemudian aktivitas keagamaan, mengaji dan seterusnya, baru kemudian sekolah umum ya, ada yang aliyah, ada yang MTS? iya sanawiyah, Sanawiyah. sama atau strata dengan SMP, ada juga SMA sama, Oh, ada lengkap. ada. Oh, ada Iya. MTS setara dengan SMP, ya Ya. kan? MA setara dengan Aliyah Aliyah. Oke. sama. Kalau Kang Ali milih yang mana yang di antara duanya? Saya dulu MA, MA ya, ada tambahannya K, Madrasah Aliyah Keagamaan keagamaan. Iya. Apa yang membedakan antara MA dengan SMA. dengan MAK? Oh, MAK. MAK. Ya, kajian turosnya lebih banyak, Oh, lebih dominan ya. lebih dominan. Oke. Hampir tidak ada ilmu umumnya. MAK Iya, iya, iya. dengan MA. Oke. Kang Alif selama di pondok pesantren Al-Amin ya, Al-Amin. Selain belajar agama, ada karena sekarang lagi viral nih. Ya. Kalau di kota itu kan ada rumah tahfiz, Iya. ada macam-macam ada program. Kalau di pesantren Al-Amin ada nggak program tahfiz? Ada. Kebetulan saya masuk di Ma'had Tahfidzul Al-Quran atau MTA. Iya, iya. Sudah berapa juz yang dihafalkan? Alhamdulillah sudah selesai. Masya Allah, luar biasa. 30 juz ya? Alhamdulillah. Bersertifikat nggak? Ijazahnya ada. Ada ya, Ya, artinya alhamdulillah saya dapat ijazah. secara lahir dan batin didapat. Dapat Hafalannya ada di dalam hatinya, Ya. ijazahnya juga ada. ijazahnya juga ada. Gitu ya, oke. Ya, cuman tugas seorang menghafal Quran hingga saat ini sama, menjaga hafalannya, mentikror, mengulang. Saya kira pondok pesantren modern salaf sama. Sama ya? Pokoknya mereka yang tahfidzul Quran, yang mendalam Al-Quran sama. Sama, artinya tidak boleh ya, misalnya sudah jadi alumni, kemudian dilupakan. Dilupakan ya, dosa. Artinya dosa ya? Ya, Oke. dosa. Orang yang menghafal Quran kemudian dilupakan, nah, sengaja dilupakan. Kalau lupa sendiri kan mahalul khata nisyan dong. Ya, Nah, manusiawi. yang sengaja melupakan hafalannya itu yang kemudian berdosa. Dosa. Oke, jadi ini peringatan buat teman-teman santri di seluruh Nusantara. Kalau kita menghafal Quran, tolong dijaga, jangan sampai dilupakan. Kalau lupa sendiri gak apa-apa, gitu ya. Oke, selain menghafal Quran, ada kegiatan-kegiatan apa? Kan banyak bertanya nih, Kang Alif, kalau misalnya di pesantren, boleh nggak main musik? Boleh nggak kita olahraga? Boleh nggak kita mengembangkan bakat-bakat selama berada di rumah? Gimana? Pesantren? Selama di pesantren atau di rumah? Enggak, kan kita berangkat dari rumah kan sudah punya cita-cita, Oh iya. punya bakat, Ya. punya keahlian tertentu ya. Ya. Ketika masuk di pesantren masih bisa dikembangkan nggak? Ya, alhamdulillah di program tempat saya belajar untuk pesantren itu ada beberapa fasilitas bagi santri yang memiliki kemampuan, bakat dan kreasi, misalnya bermusik apapun ada, termasuk juga konsep leadership, kepemimpinan. Di situ diajari bagaimana menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, termasuk kegiatan ekstra, olahraga,
pramuka, itu kan bagian dari leadership ya. leadership ya, Oke. pencak silat dan segala macam kegiatan-kegiatan yang positif oleh kiai, oleh pemilik pesantren itu diberikan fasilitas. Kira-kira Sampai juga terhadap maha santri atau santri yang cinta terhadap alam. oh iya Santri iya. pecinta alam ada di pesantren. Berarti cocok kalau pesantrennya ada di dekat gunung. Nah, gunung ya. Jadi langsung menyatu dengan alam ya. Oke, saya ngomong-ngomong soal leadership nih. Ya. Kan semua santri dibekali, artinya semua santri apapun background dan latar belakangnya, anaknya petani, anaknya nelayan, anaknya pejabat, semua disiapkan memiliki leadership yang matang. Artinya ketika santri keluar dari pesantren atau menjadi alumni, mereka sudah siap menjadi apapun. Ya, siap. Kira-kira target pesantren tuh lulusan alamnya menjadi apa? Jadi presiden kah? Jadi apalah? Kira-kira. Tidak hanya alamin ya. Saya kira semua pesantren ya. menyiapkan kadernya untuk kemudian menjadi alumni yang dapat, kalau di pesantren saya, yang dapat atau yang siap memimpin yang pertama, yang kedua yang siap dipimpin. Artinya tidak semua orang yang hanya bersiap saja ketika menjadi pemimpin, tapi dia tidak siap untuk dipimpin. Maka dengan bekal itu, saya kira selevel santri pun ya akan menjadi seorang pemimpin yang akan juga dibutuhkan oleh negara ini, akan juga bermanfaat bagi masyarakat sosial. Sudah banyak buktinya santri-santri yang menjadi pemimpin, penguasa, pejabat. Tentunya yang saya inginkan adalah santri atau pemimpin yang amanah. Insya Allah, jika santri yang menjadi pimpinan, seorang pemimpin presiden katakanlah misalnya, saya kira Jokowi juga santri. Santri ya? Iya. Santri Jokowi. Santri Jokowi. Karena memang beliau sangat dekat dengan alim ulama dan segala Nih, macam. ngomong-ngomong wakilnya pun juga Oh iya betul, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, benar. Ya. Luar biasa Jadi ya. saya kira santri itu Bisa jadi apa aja lah. jangan berkecil hati. Ya, santri juga dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya. Karena bekal ilmu agamanya sudah, menurut saya sudah sangat dalam. Kalau misalnya nih, dari tadi kan kita ngomong soal seandainya jadi orang besar. Ya. Seandainya santri jadi orang kecil gimana ya? Itu resiko ya, resiko. Tapi tidaklah semuanya sama. Sebab kepemimpinan bagi kita itu adalah tidak hanya tercakup pada wilayah yang luas ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Jadi sekalipun kita hanya sebagai masyarakat biasa, juga seorang pemimpin tentunya bagi keluarga. Artinya kita lahir memang sudah ditakdir menjadi seorang pemenang ya? Iya, pemenang. Artinya yang dimaksud dengan pemimpin tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi bupati dan sebagainya, tetapi kita lahir, kita sudah menjadi pemenang, kita sudah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, ngobrolnya sudah panjang ya. Oke Kang Alif, obrolannya sangat seru sekali. Semasa di pesantren, Ya. cita-citanya Kang Alif itu apa? Kalau saya sama, ketika dibekali oleh kiai itu tentang konsep leadership, saya ingin juga menjadi pemimpin. Tapi sebenarnya saya juga ingin menjadi seorang yang dapat mengabdikan ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Maka pesan kiai itu dari dulu sampai sekarang saya tidak lupa, jangan lupa mengajar. Karena kata kiai itu adalah profesi, salah satu profesi yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah mengajar. Minimal mengajar dirinya sendiri. Mengajar di sini. Mengajar tidak hanya di forum yang formal, informal pun juga disebut ta'lim, mengajar. Kalau misalnya suatu saat ditakdiri jadi seorang petani, terus gimana cara mengajarnya itu? Makanya dia itu menginginkan bahwa semua santrinya itu mengajar menjadi aktivitas utama. Jadi kalau keinginan dia itu begini, mengajar atau pengajar yang petani, pengajar yang pengusaha. Jadi apapun profesi pengajarnya menjadi utama, sedangkan profesi sosialnya kata dia itu kalau pendukung bisa ya? menjadi pendukung. Bahkan kalau saya kan tahfidzul Quran ya, Kiai menginginkan bahwa hafidul Quran yang pilot, hafidul Quran yang presiden. Jadi presiden juga bukan jadi unsur utama, justru hafidul Qurannya.
jadi hafidul Quran yang menteri, hafidul Quran yang apalah. Ya, Oke, ngomong-ngomong nih, mungkin boleh dikasih bocoran ke netizen. Ya. Sekarang Kang Alif nih hafidul Quran yang apa? Saya hafidul Quran yang Dosen. mengajar. Dosen ya? Ya, saya Oke. mengajar di salah satu kampus Institut Agama Islam Negeri Madura. Oke. Ya, Madura. Oke, pemirsa santri kota dimanapun Anda berada, Kang Alif ini adalah seorang hafidul Quran, hamalatul Quran, orang yang hafal Quran, dan insya Allah sampai hari ini beliau masih kuat menjaga tradisi Apalah. hafalannya, tetapi juga beliau seorang hafid yang sekaligus menjadi seorang dosen, sekaligus menjadi seorang pengajar. Nah, pemirsa santri kota dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini saja bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus ikuti channel Santri Kota, karena channel Santri Kota akan terus mengedukasi kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena dengan infak subscribe kalian semua ikut serta memberdayakan para santri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi